Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAPI mencatatkan kenaikan laba bersih yang signifikan di sepanjang 2022. Laba bersih MAPI melesat 402,08% dari tahun sebelumnya. Dikutip dari laporan keuangan perseroan, PT Mitra Adi Perkasa Tbk berhasil mengantongi laba sebesar 2,1 triliun rupiah di 2022. Raihan ini melesat 402,08% dari tahun sebelumnya, yang sebesar 420,17 miliar rupiah. Di samping itu, pendapatan bersih MAPI juga tumbuh sebesar 46,2% menjadi 26,93 triliun rupiah dari sebelumnya sebesar 18,42 triliun rupiah. Vice President Investor Relations Corporate Communications and Sustainability MAP Group, Ratih Darmawan Gianda mengatakan, tahun 2022 merupakan tahun pemulihan dari pandemi COVID-19. MAPI berhasil memanfaatkan peluang dari meningkatnya aktivitas masyarakat melalui implementasi yang konsisten atas strategi pertumbuhan dengan memanfaatkan platform multi-channel. Dari sisi pengeluaran, beban pokok penjualan dan beban langsung tercatat sebesar 14,9 triliun rupiah. Adapun beban penjualan perseroan tercatat di 7,51 triliun rupiah, beban umum dan administrasi tercatat di 1,44 triliun rupiah. Per Desember 2022 total nilai aset MAPI di 20,96 triliun rupiah, tumbuh 25,04%. Liabilitas perseroan tercatat sebesar 11,24 triliun rupiah dan ekuitas sebesar 9,72 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Menarik kalau kita perhatikan pemirsa, kalau kita bandingkan dari sisi penyampaian fundamental MAPI dengan kinerja yang cukup baik atau bisa dikatakan sangat baik di sepanjang 2022, namun pergerakan saham MAPI hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, terutama dari sisi intraday. Namun dalam beberapa bulan terakhir, terutama dalam 3 bulan terakhir, saham MAPI sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tampaknya para investor juga sudah merealisasikan dari profit mereka terhadap saham MAPI sampai sejauh ini. Kita ke grafis yang pertama terlebih dahulu, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham MAPI di sepanjang perdagangan hari ini. Tampaknya lebih cenderung tertekan, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di kisaran harga 1625 hingga 1650, kemudian tertekan pemirsa ke 1515. Kemudian pada pukul 10 bergerak di 1535 dan di penutupan sesi pertama pada siang tadi bergerak di 1530. Sementara di pembukaan sesi kedua di 1560 dan untuk penutupan perdagangan di sesi kedua saya akan sampaikan update-nya, ditutup melemah cukup dalam di 5,23% dan berada di level 1540. Sementara range pergerakan saham MAPI di sepanjang perdagangan hari ini sempat menyentuh ke level terendahnya di 1515 dan level tertingginya di 1650. Kita akan coba lihat pergerakan saham MAPI dalam beberapa bulan terakhir, apakah memang sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama mulai dari perdagangan Oktober di tahun lalu dari chart yang saya pegang, ataupun dari 6 bulan terakhir dari grafis yang dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Ya, di perdagangan Oktober masih bergerak di 1045 dengan range harga terendah ada di 1020. Kemudian di November mengalami penguatan dan sudah berada di 1200-an. Di Desember kembali melanjutkan penguatan di 1425, di Januari di 1475. Di Februari sempat mengalami rata-rata atau mengalami pelemahan di 1400, sementara di perdagangan Maret ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan sudah menyentuh di 1560. Secara intraday-nya di perdagangan Maret ini MAPI sudah menyentuh ke level tertingginya di 1625, bahkan di perdagangan hari ini intraday-nya di 1650. Sementara di perdagangan hari ini MAPI lebih cenderung tertekan setelah mengalami penguatan signifikan di beberapa bulan terakhir. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada pemirsa? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio atau PER dari MAPI ada di kisaran 12,04 kali, PSR-nya di kisaran di 0,94 kali, PBV-nya di kisaran 3,14 kali, dan PCFR ada di kisaran 6,20 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan tak ketinggalan saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.